فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل من أفضل أعمال القلوب التقرب إلى الله بالمحبة وجعل اتباعه عز وجل دليلا على القرب منه وحبه أحمده سبحانه حمد مخلص يرجو رحمة ربه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة وأتوصل بها لحبه وقربه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام ومن قام بعبادة ربه صلى الله عليه وعلى آله والطيبين الطاهرين من صحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه ودربه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saat kecintaan kepada Allah telah benar di dalam hati, pasti seorang hamba akan terus berjalan dalam meraih kecintaan kepada Allah dan menggapai cinta Allah. Cahaya kecintaan kepada Allah ini haruslah selalu diperindah, dikembangkan dan dijaga di dalam hati dengan menempuh sebab-sebab yang menjadikan hamba cinta kepada Allah dan menjadikannya sebagai hamba yang Allah cintai. Ada beberapa jalan yang bisa mengantar ke sana. Berikut ini kita menyebutkan 10 sebab yang menumbuhkan dan menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pertama, banyak membaca dan menaburi kandungan dan memahami makna Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla, hal yang dia cintai untuk dirinya dan paling ia cintai untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu, siapa saja yang membaca, mengagungkan dan menadaburi kandungan Al-Quran, pastilah dia akan memperoleh kecintaan Allah Azza wa Jalla. Seorang sahabat pernah membaca surah Al-Ikhlas. Setiap kali mengerjakan solat, dia membaca surah Al-Ikhlas. Apabila membaca sebuah surah lain, dia membaca lagi surah Al-Ikhlas setelah itu. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Mengapa engkau melakukan hal tersebut?" Dia pun menjawab, "Li'annaha sifatur Rahman wa ana uhibbu an aqra'aha." Karena surah Al-Ikhlas itu adalah sifat Ar-Rahman dan saya cinta membaca surah itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Akhbirhu anna Allah yuhibbu." Kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Demikianlah Al-Quran menjadi salah satu sebab pokok yang menjadikan hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan membuat kecintaannya kepada Allah semakin memenuhi hati dan jiwanya. Sebab kedua, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam hadits Qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in afdala min ada'i ma aftaradtu alayhi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلئن سألني عبدي أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه." Siapa saja yang mengganggu waliku, aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih kucintai kecuali dia menunaikan amalan yang kuwajibkan kepadanya. Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah, hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, jadilah aku sebagai pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran itu, sebagai pelihatannya yang dia melihat dengan pelihatan itu, dan sebagai kakinya yang dia melangkah dengan kaki itu, serta sebagai tangannya yang dia menggenggam dengan tangan itu. Jika hambaku memohon kepadaku, niscaya aku akan memberinya, dan kalau dia meminta perlindungan,
pasti aku akan melindunginya. Hadits ini menunjukkan dua sebab yang menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Ta'ala. Sebab yang pertama, menegakkan kewajiban berupa memurnikan ibadah kepada Allah, mengerjakan solat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kedua, mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah atau ibadah-ibadah nawafil seperti sholat rawatib, puasa-puasa sunnah, sedekah dan semisalnya. Kemudian sebab yang ketiga dari sebab kecintaan kepada Allah dan yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah, banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama dari para as-salaf yang salih berkata, min alamati hubbillahi dawamu dzikrihi fa inna man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Di antara tanda kecintaan kepada Allah adalah terus-menerus berzikir mengingatnya. Sebab siapa saja yang mencintai sesuatu, dia pasti akan banyak mengingat sesuatu itu. Hal inilah yang kita persaksikan dalam kehidupan. Seorang suami yang cinta kepada istrinya akan banyak menyebut istrinya. Sang ayah yang mencintai anaknya akan terbiasa menyebut anaknya. Serupa pula kecintaan kepada dunia. Seseorang akan banyak membicarakannya. Apabila dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia akan banyak berzikir, berbicara dan mengingat Allah Azza wa Jalla. Zikir adalah ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada pagi dan petang. Kemudian sebab yang keempat dari sebab kecintaan yang menambah kecintaan kepada Allah, lebih mendahulukan segala sesuatu yang Allah cintai daripada hal-hal yang dirinya cintai. Tatkala pada dirinya telah ada sifat agung ini, yakni lebih mencintai segala hal yang Allah cintai dan lebih mendahulukan perkara-perkara yang Allah cintai, dia pun akan merasakan kelezatan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ada 3 perkara. Siapa saja yang ketiga perkara ini ada pada dirinya, dia akan merasakan kelezatan iman. Yang pertama yang disebut, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai, melebihi kecintaannya kepada selain keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan saya lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Namun hal ini memerlukan perjuangan dan pembiasaan. Seseorang harus senantiasa menghayati ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal keagungan dan kebesaran Allah, serta selalu mengingat akhir kehidupan dunia ini, bahwa ada kematian yang akan menjemputnya. Pun ia selalu mengetahui bahwa ada kehidupan kekal abadi di akhirat, bahwa dia akan berada di sorga atau di neraka, sehingga dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah Ta'ala daripada selainnya. Kemudian sebab yang kelima, banyak memerhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah menyifatkan dan menamakan dirinya dengan Asma'ul Husna, serta menyifatkan dirinya dengan sifat-sifat agung. Siapa saja yang mencermati nama-nama dan sifat-sifatnya, pastilah ia akan mencintai, mengagungkan dan membesarkan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan illa wahidah, man ahsahu dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 dikurang 1. Siapa saja yang menghitung nama-nama itu, dia akan dimasukkan ke dalam sorga. Mana frasa menghitung nama-nama itu mencakup 3 hal. Yang pertama, menghafalnya. Yang kedua, memahami maknanya dan mengerti kandungannya. Dan yang ketiga, beramal dengan konsekuensinya. Apabila mengamalkan hal tersebut, pastilah dia dijamin untuk dimasukkan ke dalam sorga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di kemudian hari.
Kemudian sebab yang keenam, banyak menyaksikan kebaikan dan nikmat-nikmat Allah pada dirinya. Sebab siapa saja yang selalu menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan untuknya sangatlah banyak, tentunya dia akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia ini saja, andai kata ada seseorang yang memberikan bantuan kepada kita di tengah kesulitan, hal ini akan menimbulkan kecintaan kepada orang tersebut. Padahal kita selalu lupa bahwa nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Karunia Allah Jalla Jalaluhu tidak bisa dihitung dan dijumlah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Bersamaan dengan hal itu, kita banyak kekurangan dalam memikirkan dan menyaksikan keagungan Allah, kedermawanannya dan nikmat-nikmatnya. Padahal semua ini adalah sebab yang sangat indah yang membawa seorang hamba untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketujuh, tunduk secara sempurna kepada Allah, yakni dia selalu merendahkan dan menghinakan dirinya di hadapan Allah taala, sehingga pada kondisi apapun dia berada dalam keadaan khusyuk, tenang, selalu bermohon dan bermunajat kepada Rabb-Nya. Amalan ini menurut para ulama adalah hal yang terindah dalam mendatangkan kecintaan kepada Allah. Tiada kalimat yang cocok untuk membahasakan keindahan tersebut. Oleh karena itu, apabila berdiri untuk mengerjakan salat, sebagian ulama seakan-akan akan lupa semua hal kecuali Allah. Ini merupakan pengaruh kecintaan dan kuatnya ketundukan kepada Allah Subhanahu. Manusia bertingkat-tingkat di dalam hal ini. Kemudian sebab yang kedelapan, bersendirian, berkhalwat pada waktu turunnya Allah ke langit dunia, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Karena pada sepertiga malam terakhir tersebut, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia lalu berfirman, "May yad'uni fa astajiba lah, wa may yas'aluni fa u'tiyah, wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu." Siapa saja yang berdoa, niscaya akan kukabulkan doanya. Dan siapa saja yang meminta, tentunya akan kuberikan permintaannya. Serta siapa saja yang memohon pengampunan, akan kuampuni untuknya. Demikian pula pada Ramadan ini, dalam ibadah i'tikaf yang disyariatkan di 10 malam terakhir. Semua hal itu adalah waktu terindah dalam memupuk kecintaan kepada Allah, berupa membaca Al-Quran, berdoa kepadanya, bertafakkur akan lembaran-lembaran kehidupan yang telah berlalu, berintrospeksi terhadap kesalahan-kesalahannya, bertobat dari maksiat dan dosanya, serta merapikan kondisi dirinya dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kemudian sebab yang kesembilan, bermajlis dengan orang-orang yang salih. Orang-orang salih selalu mengingat Allah Ta'ala, agar dia cinta kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada amalan yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala, serta cinta bersama orang-orang yang mengingatkannya kepada Allah. Allah telah berfirman dalam hadits qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutajalisina fiyya." Telah wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku, untuk orang-orang yang saling menziarahi karenaku, dan bagi mereka yang bermajlis karenaku dalam rangka mengingatku. Oleh karena itu, bermajlis dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala merupakan hal yang mendekatkan diri kepadanya. Kemudian sebab yang ke-10, meninggalkan segala sebab yang dapat memisahkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah hanya berfikir bagaimana bersegera menuju Allah, berlomba menggapai ridha Allah, dan tidak membiarkan apapun menjauhkan hatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya negeri akhirat terang benderang di seluruh rongga hatinya, menyirnakan segala kecenderungan terhadap kegelapan dunia dan tipu dayanya. Semua jalan kepada akhirat akan tertutup, kecuali jalan Allah, pencipta langit dan bumi. Jika cintamu kepada Allah telah benar dan hidup, akan ringan segala urusan, dan kembang cinta akan terus bersemi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.